7 negara menolak untuk bantu padamkan kebakaran besar di Israel. Pada awal Mei 2025 ini, Israel menghadapi kebakaran hutan besar yang melanda wilayah antara Yerusalem dan Tel Aviv, dua kota terbesar di Israel. Kebakaran ini memaksa ribuan orang mengungsi, menutup jalan utama dan mengganggu perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Israel. Hari Kemerdekaan, emang mereka pernah merdeka dari siapa? Pemerintah Israel segera mengumumkan keadaan darurat nasional dan meminta bantuan internasional. Sejumlah negara merespon permintaan bantuan Israel dengan mengirimkan pesawat pemadam kebakaran. Namun sejumlah negara menolak memberikan bantuan. Negara-negara yang tidak memberikan bantuan dalam situasi darurat ini tidak ada laporan resmi mengenai negara-negara yang secara eksplisit menolak pemberian bantuan kepada Israel. Meskipun demikian, beberapa negara tidak tercatat sebagai pemberi bantuan dalam laporan media. Berikut ini daftar negara-negara tersebut. 1. Turki. Meskipun Turki pernah membantu Israel dalam kebakaran hutan di tahun 2016 yang lalu, tidak ada laporan Turki memberikan bantuan pada kebakaran tahun 2025 ini. Hubungan diplomatik yang tegang antara kedua negara, terutama terkait isu Palestina, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan ini. 2. Iran. Sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan sering bersikap antagonis, Iran tidak tercatat memberikan bantuan dalam kebakaran ini. 3. Suriah. Beberapa negara Arab yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel seperti Suriah juga tidak tercatat memberikan bantuan. Tentu saja Suriah tidak membantu Israel karena negara Zionis ini justru gencar memborbardir wilayah Suriah. Hingga saat ini Israel terus melancarkan serangan militer ke berbagai wilayah di Suriah. 4. Lebanon. Lebanon merupakan salah satu negara yang paling dirugikan oleh serangan militer Israel. Ya, Israel kan memang merugikan manusia, ya nggak sih? Ribuan warga Lebanon telah tewas akibat serangan rudal rezim apartheid Zionis. Dengan kondisi negara yang hancur akibat serangan Israel, tidak mungkin bagi Lebanon membantu rezim Zionis tersebut. Mimpi kali ya. 5. Yaman. Yaman merupakan negara yang terus diserang Israel dan sekutunya. Kondisi ini jelas tidak memungkinkan bagi Yaman membantu musuhnya. Tidak mungkin ya. Apalagi serangan Israel dan sekutunya membuat banyak warga Yaman tewas dan terluka. Yang ada justru kekuatan utama di Yaman yaitu Houthi melancarkan serangan balasan ke wilayah Zionis. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tak membantu Israel, keputusan suatu negara untuk memberi atau tidak memberikan bantuan dalam situasi darurat seperti kebakaran hutan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain hubungan diplomatik. Negara-negara dengan hubungan diplomatik yang baik dengan Israel lebih cenderung memberikan bantuan. Pertimbangan politik, isu-isu politik seperti posisi terhadap konflik Israel-Palestina dapat mempengaruhi keputusan untuk memberikan bantuan. Kemampuan dan sumber daya. Negara-negara yang memiliki kapasitas dan sumber daya untuk memberikan bantuan mungkin akan melakukannya. Kebutuhan dan permintaan. Jika Israel tidak secara khusus meminta bantuan dari negara tertentu, negara tersebut mungkin tidak mengambil inisiatif untuk menawarkan bantuan. Meski tidak ada laporan resmi mengenai negara-negara yang eksplisit menolak memberikan bantuan kepada Israel dalam menghadapi kebakaran hutan di Mei 2025 ini, beberapa negara tidak tercatat sebagai pemberi bantuan. Faktor-faktor seperti hubungan diplomatik, pertimbangan politik, kemampuan sumber daya, dan pertimbangan resmi dapat mempengaruhi keputusan suatu negara untuk memberikan atau tidak memberikan bantuan dalam situasi darurat. 6 dan 7. Yunani dan Siprus. Situs Kudznan.co mengutip Ma'arif Israel menyebut bahwa Yunani dan Siprus, salah satu negara Eropa tetangga terdekat Israel, menolak mengirimkan pesawat pemadam kebakaran ke Israel untuk membantu memadamkan kebakaran hutan besar yang menyebar tak terkendali di perbukitan dekat Yerusalem yang diduduki. Pemerintah Israel telah meminta bantuan dari beberapa negara termasuk Yunani dan Siprus. Namun kedua negara tersebut mengumumkan bahwa mereka tidak akan membantu. Surat kabar Israel melaporkan bahwa kedua negara sedang menghadapi kebakaran besar mereka sendiri. Aduh, playing victim ya. Kebakaran hutan di perbukitan Yerusalem terus menyebar dengan cepat. Angin kencang memperburuk situasi. Api mencapai jalan raya utama dan pesawat pemadam kebakaran terbang di atas kepala dalam upaya putus asa untuk menahan api. Media Israel mengatakan beberapa petugas pemadam kebakaran terjebak di sebelah barat kota yang diduduki saat angin kencang memperparah api.
Otoritas Israel berharap negara-negara asing akan turun tangan membantu. Namun United Cyprus tidak dapat atau tidak mau mengirimkan bantuan. Kroasia sendiri adalah yang pertama merespon. Negara ini mengirimkan pesawat Canadair CL-415 menjelang malam. Pesawat-pesawat ini dikenal sebagai Super Scooper. Pesawat-pesawat ini dapat mengambil air langsung dari danau atau laut dan melepaskannya ke api. Kroasia juga menggunakan pesawat yang lebih kecil seperti Air Tractor AT-802 yang dapat beroperasi di daerah yang sulit dijangkau. Saat ini Israel hanya memiliki sedikit pesawat pemadam kebakaran. Hanya satu pesawat militer besar yang dikenal sebagai Simmons yang diperlengkapi untuk menangani kebakaran besar. Meskipun ada peringatan dan kebakaran hutan tahunan, Israel tidak mempersiapkan diri untuk insiden yang berulang seperti itu. Sebaliknya, Israel telah mengarahkan pengeluaran untuk militer dan permukiman di seluruh wilayah Palestina yang mereka duduki. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengatakan pada hari Kamis 1 Mei 2025 bahwa petugas pemadam kebakaran telah menguasai kobaran api yang telah menghancurkan perbukitan Yerusalem selama hampir 30 jam. Begitu dikutip oleh Times of Israel. Sebelumnya Menteri Pertahanan mengatakan negara itu dalam status darurat akibat kebakaran hutan. Pengumuman pemadaman kebakaran di daerah Yerusalem ini muncul beberapa jam setelah jalan dan jalur kereta api dibuka kembali dan para pengungsi dari daerah itu diizinkan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan petugas pemadam kebakaran akan melanjutkan upaya mereka selama beberapa jam ke depan meskipun dengan intensitas yang lebih rendah dari sebelumnya untuk mencegah kebakaran baru muncul dan bahwa penyelidikan akan dialihkan untuk mengetahui penyebab kebakaran meskipun termasuk yang terbesar dalam sejarah Israel. The Jewish National Fund atau Dana Nasional Yahudi mengatakan kebakaran hutan Israel itu yang memaksa pembatalan sebagian besar perayaan Independence Day atau Hari Kemerdekaan pada hari Rabu 30 April malam, menghancurkan sekitar 20.000 dunam atau sekitar 5.000 hektar lahan, yang sekitar 13.000 dunam atau 3.000 hektarnya diantaranya adalah hutan, termasuk sekitar 70% dari West Banks Canada Park atau Taman Kanada di tepi barat. Skala kerusakannya mirip dengan kebakaran Karmel tahun 2010 yang lalu, meskipun kebakaran itu menewaskan 44 orang, sementara kebakaran di perbukitan Yerusalem ini tidak menyebabkan cedera yang serius. Laporan CNN yang dikutip pada hari Kamis 1 Mei 2025 menyebut bahwa Israel mencari bantuan internasional untuk memadamkan api, karena Menteri Pertahanan mengatakan negara itu dalam keadaan darurat nasional. Ini mungkin kebakaran terbesar yang pernah ada di negeri Zionis ini. Begitu kata Komandan Departemen Pemadam Kebakaran Distrik Yerusalem, Shmulik Friedman, mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu 30 April yang lalu. Dia memperingatkan bahwa angin dengan kecepatan lebih dari 60 mil per jam diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat yang secara dramatis meningkatkan risiko kebakaran. Beberapa komunitas dievakuasi sebagai tindakan pencegahan karena asap membuat langit di Yerusalem menjadi kelabu. Banyak perayaan Hari Kemerdekaan negara itu dibatalkan karena pasukan keamanan dialihkan ke lokasi kebakaran. Bingung ya, mereka ini sebenarnya merdeka dari siapa? Bukannya mereka ini menjajah Palestina ya? Nah, dari situ seluruh manusia harusnya belajar dari kejadian kebakaran massal yang terjadi di Israel ini, bahwa kejahatan kepada sesama manusia pasti akan mendapatkan ganjaran yang pedih dan maha dahsyat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Israel bisa jera ya Bunda. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?